Tulang belulang dalam kloset. Homo sapiens menyembunyikan sebuah rahasia yang bahkan lebih mengusik. Kita tidak hanya memiliki berjibun sepupu tanpa peradaban. Pada satu masa kita malah punya saudara, perempuan dan laki-laki, seperti itu. Kita dulu berpikir hanya kitalah yang manusia karena selama 10.000 tahun terakhir, spesies kita memang benar-benar satu-satunya spesies manusia yang masih ada. Namun, makna sejati dari kata manusia adalah binatang yang masuk dalam genus Homo lebih dari itu. Seperti yang akan kita lihat pada bab terakhir buku ini. Dalam waktu yang tak begitu lama, pada masa depan kita kemungkinan akan bersaing dengan manusia-manusia non-sapiens. Untuk memperjelas poin ini, saya akan sering menggunakan istilah sapiens untuk merujuk ke anggota-anggota spesies Homo sapiens. Sedangkan istilah manusia dipertahankan merujuk ke semua anggota genus Homo yang masih ada. Manusia pertama kali berevolusi di Afrika Timur sekitar 2,5 juta tahun lalu dari satu genus kera lebih awal yang dinamakan Australopithecus, yang berarti kera selatan. Sekitar 2 juta tahun lalu, sebagian dari manusia kuno laki-laki dan perempuan ini meninggalkan tanah air mereka dalam perjalanan melintasi dan menetap di area luas Afrika Utara, Eropa, dan Asia. Karena untuk bertahan dalam hutan-hutan bersalju di Eropa Utara memerlukan kemampuan-kemampuan yang berbeda dari yang diperlukan untuk tinggal di belantara Indonesia yang hangat, populasi manusia berevolusi ke arah yang berbeda-beda pula. Hasilnya adalah beberapa spesies berbeda, yang masing-masing oleh para ilmuwan ditandai dengan nama latin yang mentereng. Manusia-manusia di Eropa dan Asia Barat berevolusi menjadi Homo neanderthalensis, manusia dari lembah Neander, yang secara populer dirujuk begitu saja sebagai Neanderthal. Neanderthal, yang lebih gempal dan lebih berotot daripada kita. Sapiens beradaptasi baik dengan iklim dingin Eurasia Barat pada zaman es. Semakin ke timur, wilayah Asia dihuni oleh Homo erectus, manusia tegak, yang bertahan mendekati 2 juta tahun, menjadikannya spesies manusia paling awet. Rekor ini agaknya tak akan terpecahkan, bahkan oleh spesies kita sendiri. Namun, patut diragukan apakah Homo sapiens masih akan ada dalam kisaran 1000 tahun dari sekarang, jadi 2 juta tahun jelas bukan tandingan kita. Di Pulau Jawa, Indonesia, hidup Homo soloensis, manusia dari lembah Solo, yang cocok dengan kehidupan di wilayah tropis. Di pulau lain Indonesia, Pulau Kecil Flores, manusia kuno menjalani proses pengerdilan. Manusia pertama mencapai Flores ketika permukaan air laut sangat surut dan pulau itu dengan mudah bisa diakses dari daratan utama. Ketika laut pasang, sebagian orang terperangkap di pulau, yang miskin sumber daya. Orang-orang besar, yang membutuhkan banyak makanan, mati lebih dahulu. Sedangkan orang-orang yang lebih kecil bisa lebih lama bertahan. Selama beberapa generasi, orang-orang Flores menjadi kerdil. Spesies unik ini, yang dikenal para ilmuwan sebagai Homo floresiensis, mencapai tinggi maksimum hanya 1 meter dengan berat tak lebih dari 25 kg. Meski demikian, mereka mampu menghasilkan peralatan dari batu, dan bahkan terkadang berhasil memburu gajah-gajah pulau tersebut, walaupun, biar adil, gajah-gajah itu juga dari spesies kerdil. Pada 2010, satu lagi saudara yang hilang diselamatkan dari pelupaan, ketika para ilmuwan yang mengekskavasi Gua Denisova di Siberia menemukan satu fosil tulang jari. Analisis genetik membuktikan bahwa jari itu milik spesies manusia yang sudah dikenal sebelumnya, yang dinamai Homo Denisova. Siapa yang tahu berapa banyak kerabat kita yang hilang sesungguhnya sedang menunggu untuk ditemukan di gua-gua lain, di pulau-pulau lain, dan daerah-daerah lain. Ketika manusia-manusia ini berevolusi di Eropa dan Asia, evolusi di Afrika Timur juga tidak berhenti. Buayan kemanusiaan terus memelihara spesies-spesies baru, seperti Homo rudolfensi, manusia dari Danau Rudolf, Homo ergaster, manusia pekerja, dan akhirnya spesies kita, yang dengan lancang kita namai Homo sapiens, manusia bijaksana. Para anggota dari sebagian spesies ini berbadan besar dan yang lainnya kerdil. Sebagian adalah para pemburu yang menakutkan dan yang lain penjelajah tumbuh-tumbuhan yang lemah lembut. Sebagian hanya tinggal di sebuah pulau, sedangkan banyak yang lain berkelana melintasi batas-batas benua. Namun, semua itu tetap anggota genus Homo. Mereka semua manusia. Ada pandangan yang salah kaprah bahwa spesies-spesies ini diatur dalam garis keturunan lurus, yakni ergaster menurunkan erectus, erectus menurunkan Neanderthal, dan Neanderthal berevolusi menjadi kita. Model linear ini memberi kesan keliru bahwa dalam satu kurun waktu tertentu hanya satu tipe manusia yang menghuni bumi,
dan seluruh spesies sebelumnya semata-mata model-model yang lebih lama daripada kita. Yang benar adalah bahwa dari sekitar 2 juta tahun lalu sampai 10.000 tahun lalu, dunia menjadi tempat hunian pada waktu yang sama bagi beberapa spesies manusia. Dan, mengapa tidak, kini ada banyak spesies rubah, beruang, dan babi. Bumi 100 milenium lalu dihuni oleh paling sedikit 6 spesies manusia. Eksklusivitas kita saat inilah, bukan masa lalu multispesies, yang istimewa, dan mungkin memberatkan. Sebagaimana akan kita lihat segera, kita sapiens memiliki alasan yang baik untuk menindas memori tentang saudara-saudara kita.